di sini adalah pengakuan si pembeli. Masalah susah-susah masalah. Mas'alatun. Kata itu parah. Baca aja apa? Rajulun khallafa daran walahu ibnun balighun rasyidun wa auladun sighar. Fa'adina al-hakimu lil balighi fi bai'i nasibi ikhwatihi. Faba'a nasibahu wa nasibahum. Thumma thabata bayyinatun anna ad-dara kanat milkan lil ba'il balighi bikamaliha la haqqa li ikhwatihi fiha. Wa inna jaddahu kana mallakahu lahu wa qabilaha abuhu fi hali sigharil ba'i wa khafa dhalika tamliku 'ala al-ba'i fa yasiful bai'u fi jami'i dari fi batin. Masalahnya agak rumit. Tapi bukan tidak dapat dipahami. Seorang laki-laki khalafa daran. Khalafa berarti dia ada meninggal. Seorang laki-laki mewariskan satu buah rumah khalafa daran. Sedangkan si laki-laki yang sudah mati, yang mentahlil khalafa, yang meninggalkan warisan rumah tadi itu, mempunyai seorang anak laki-laki yang sudah dewasa dan beberapa adik-beradiknya yang masih kecil. Jadi katakan saja Tuan Haji Abdus Syakur, ada nama Abdus Syakur di sini kan, meninggal dunia, meninggalkan 10 orang anak, atau terlalu banyak, 5 orang anak saja. Jadi daripada yang berlima tadi itu satu yang sudah dewasa, yang sudah besar. Qala walahu ibnun balighun rasyid wa auladun sighar. Fa'adinal hakim mengizinkan kepada anak Pak Haji Abdus Syakur yang tua, yang sudah dewasa tadi itu, untuk menjual nasib ikhwatihi. Kenapa harus izin daripada hakim? Karena adik-beradiknya masih di bawah kawalan pihak berkuasa, karena masih kanak-kanak. Jadi pihak hakim tak apa, kalau nak jual rumah itu jual saja. Jadi rumah tadi itu sebenarnya kongsian antara abang mereka yang sudah dewasa dengan adik-beradik yang masih kanak-kanak. Jadi berarti kalau dibagi pun 5 bagian. Jadi dia hanya punya nasib 20% saja. Faba'a nasibahu wa nasibahum. Maka oleh yang dewasa tadi itu dia jual rumah tadi itu, rumah bagiannya, haknya dia dengan hak adik-adiknya semuanya. Qala summa sabata bayyinatun. Kemudian setelah beberapa waktu kemudian terbukti dengan saksi bahwasanya rumah tadi itu adalah milik si pemilik, milik si penjual yang sudah dewasa. Terbukti beberapa hari kemudian setelah 3 tahun, setelah mungkin diagi-agikan atau dibagikan harga penjualan rumah tadi itu, terbukti rumah tadi itu adalah milik abang mereka, bukan milik mereka semuanya. Bikamali Allah kali ikhwatihi bimaha, tidak ada sedikit hak pun yang dimiliki oleh adik-adiknya. Wa inna jaddahu, dan kakek atau dengan tuan mereka. Nah, jadi bagaimana sampai menjadi hak milik si anak tadi itu, dikatakan hak dia sepenuhnya. Ceritanya tuh dengan tuan daripada mereka, karena mallakahalahu, sudah menghibahkan rumah tadi itu kepada anak yang paling dewasa dan diterimakan oleh bapak mereka. Ayo, pusing dah. Jadi supaya jangan pusing, saya sekarang tapi saya tak ngerti. Jadi siapa kira-kira yang nak jadi mamanya, yang nak jadi mangsa di sini? Jadi ada ceritanya begitu saja. Kita tak menang tidak. Jadi kami berlima sekarang, 1, 2, 3, 4, 5, kami 5 orang. Jadi katakan saja Tuan Haji yang paling dewasa di kalangan kami. Jadi kami masih kanak-kanak lagi. Jadi karena keperluan atau apa saja pertimbangannya, Tuan Haji jual rumah yang diwariskan oleh orang tua laki-laki kita. Oke? Sampai situ insyaallah paham. Beberapa hari, bulan, tahun kemudian terbukti rumah yang dijual tadi itu bukan kongsi antara kita berlima, itu punyanya Tuan Haji. Bagaimana Tuan Haji boleh dapat rumah sendirian? Ternyata tuan kita Haji Masykur tadi itu telah memberikan rumah tadi itu kepada Tuan Haji, kepada Ustaz Hani. Dan diterimakan oleh orang tua kita. Orang tua kita Abdurrahman. Orang tua Abdurrahman Abdus Syakur. Abdus Syakur berarti jad. Abdus Syakur bagikan rumah tadi itu kepada salah satu daripada cucunya yang berlima dan diterimakan oleh orang tua kita Abdurrahman. Ini
terbukti tersingkap kejadian tadi itu bila mungkin berlaku benda-benda macam ini. Tapi kita cuek atau tak kisah dulu. Kenapa? Makanya itu orang kenapa tak membaca kitab bab muamalah macam ini? Atau kenapa ramai orang tidak tahu bab muamalah? Alasannya katanya itu urusan dunia. Kan dunia jifah, dunia itu bangkai, watullah buhakilab, dan yang mengejar dunia itu adalah anjing. Akhirnya ramai di kalangan kita yang tidak mengerti tentang bab hukum akam muamalah. Kalau bab sembahyang, bab zakat, pengajar, habis sampai kepada kitab tayamum dengan kitab jenazah, mati itu gurunya balik lagi daripada semula belajar bodoh tayamum kitab sembahyang, zakat, haji, nanti lepas habis patah lagi. Coba tengok kitab Sabilul Muhtadin, ada muamalah di situ. Sampai kepada bab manasik haji saja. Padahal muamalah sangat-sangat menentukan kepada bab ibadah. Kalau muamalahnya tidak betul, berarti dengan makanan kita terjebakkan dengan syubhat atau juga perkara haram. Jadi kesimpulan hukum tadi itu, tuan kita telah memberikan rumah tadi itu kepada cucu dan diterimakan oleh orang tua kita semuanya. Qala fahal yasihu wa khafiya dzalika tamliku 'ala al-bai'. Al-bai' si cucu tersembunyi kejadian atau peristiwa tadi itu karena tidak ada peguam dan juga tidak ada bukti, tersembunyi perkara kepemilikan tersebut kepada si penjual, maka secara hukum hal yasihul bai'u fi jami'id dari, apakah sah penjualan rumah tadi itu secara total keseluruhan atau fi ba'dihha saja atau pada sebahagiannya saja. Jadi menurut etikasi penjual tadi itu, dia sepertinya hanya menjual sebagian, dalam 20% haknya dia dan 80% haknya adik beradiknya. Tapi pada hakikatnya semuanya haknya dia. Jadi yang sah tadi itu yang mana? Apakah yang sah secara hakikat atau yang sah ikut keyakinan? Ikut keyakinan haknya aku 20% saja, ikut hakikat haknya aku semuanya. Jadi dalam bab jual beli dikatakan al-ibratu bima fil waqi'. Al-ibratu yang jadi patokan itu adalah ikut kenyataannya. Masal macam ini supaya tahu siapa ya. Allahu Akbar. Assalamualaikum, waalaikumsalam kawan-kawan. Nanti ada ikon tadi rumah. Nah, kalau tak ada, ana bagi harga spesial untuk enta, ana jual ekor itu dengan harga 5 Rm. So, kita pun makasih sih. Jazakumullahu khairan, makasih banyak siapa segala macam. Ekor dapat harga 5 Rm yang harganya itu ribuan. Malam hari itu juga tarik krak Ustaz dapat nyata ada masjid pun tadi. Terus kita buat balik ke rumah. Macam mana hukumnya? Jadi secara zahir ana merampas hak masjid. Tapi setelah beberapa waktu kemudian Ustaz Fatih menceritakan memang masjid sudah hadiahkan benda itu ke anak tak tahu. Pada masa anak menjual, anak merasa karena anak tak ada duit, anak menjual kepunyaannya orang lain. Jadi dengan seseorang ada tengok motornya hidup, kuncinya ada di situ, nek, kalau hukumannya berhenti. Hingga di sebuah kawasan, Assalamualaikum minta maaf, saya ini sebenarnya ada hajat. Ini motor saya ini seperti itu harganya tidak kurang daripada dalam 16.000 Rm. Karena nak jual separuh harga saja. Kalau ada yang mau saya jual seharga 5.000 saja. Terus ada pembelinya cash dibayar, uangnya saya bawa masuk, saya ambil duit dari itu. Saya merasa mencuri, merampas, menjual kepunyaan orang. Tapi setelah beberapa waktu kemudian rupa-rupanya motor yang anda curi tadi itu memang kepunyaan anda sendiri. Sah tak jual beli anak tadi itu? Itu namanya ikut keyakinan, batil. Ikut kenyataan, ternyata memang kepunyaan anak, sah jual belinya. Jadi secara hukum dalam bab muamalah al-ibratu yang jadi patokan bima fil waqi', ikut kenyataannya. Udah begini saja. Jadi misalnya anak tuan haji ada di Mesir, anak tak macam mana, bagaimana anak ambil inisiatif saja lah. Anak nikahkan anak tuan haji itu kepada salah seorang santri ada di sana. Santri itu kelihatan tuh kesian dia. Hidupnya, makannya, tidurnya tuh mimpi terus dengan si perempuan tadi itu. Jadi terbayang-bayang mengaji bukan tulisannya, nampak wajah dia.
baring wajah dia yang kelihatan, makan wajah dia yang kelihatan, sampai dia tak jadi makan, tak tegamak nak makan. Kenapa? Sebab di nasi tadi itu ada rupa dia di situ. Akhirnya tak jadi makan. Punya pikir daripada susah-susah macam ini, udahlah anak kawinkan kamu dengan perempuan tadi itu. Jadi anak secara ta'adi merasa zalim dengan Tuan Haji karena mengawinkan anak Tuan Haji tanpa ini, dan secara umum juga batil. Tapi tak lama kemudian 3 hari berikutnya ternyata anak mendapatkan surat taukid daripada Tuan Haji. Sebelum akad nikah saya lanjutkan, taukid itu sudah ditulis sebelumnya. Sah akad nikahnya, sah akad nikahnya. Itu namanya 5 fil waqi'. Nah, cukup setakat itu untuk kaidah. Qala bismillahirrahmanirrahim. Jadi macam mana dengan cerita yang tadi itu? Jadi qadhara qala rahimahullahu ta'ala al-jawabu yasihhu bai'uhu, sah jual belinya di jami'i dar wal halatu hati dalam keadaan yang seperti tadi. Mas'alatun